Lancar semuanya Bapak Ibu. Bismillah. Ya, kita mulailah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Endah Jiwandani selaku fasilitator pendidikan guru penggerak angkatan ke-6 dan Ibu Ernawati selaku rekan sejawat CGP angkatan 6 kelas 06 Barito Kuala. Pada kesempatan hari ini kami akan mempraktikkan coaching model Tirta calon guru penggerak angkatan ke-6 dengan judul kasus yaitu menemukan solusi belajar murid. Erni adalah siswa kelas 6 SD Negeri Marabahan 2. Dalam pembelajaran di kelas 6, Erni kesulitan dalam memahami muatan pembelajaran IPS, padahal ia termasuk siswa yang memiliki intelektual yang baik. Erni meminta waktu kepada guru kelas 5-nya dulu, yaitu Pak Haryadi. Ia pun meminta waktu kepada beliau untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Pada saat jam pembelajaran berakhir, Erni menemui Pak Haryadi untuk berkonsultasi. Pak Haryadi pun menyetujuinya. Ya, Erni, tadi Bapak melihat kamu ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan Bapak dan meminta waktu Bapak, betulkah? Iya, Bapak. Oh iya. Akhir-akhir ini Bapak perhatikan kamu terlihat kayak murung dan tidak semangat. Beda sama waktu di kelas 5 dulu. Mungkin ada sesuatu yang bisa diceritakan ke Bapak, Erni? Ini Bapak, saya memang perlu seseorang untuk membantu saya dalam memecahkan masalah yang saya sedang pikirkan ini, Bapak. Oh iya. Jadi apa nih yang bisa Bapak bantu? Mungkin apa yang kita mau diskusikan pada siang hari ini? Saya ingin mencari solusi dari masalah yang saya hadapi, Bapak. Ya, terus ada lagi? Saya ini bingung, Pak, gimana saya menyelesaikan masalah ini. Kalau boleh tahu, apa penyebabnya kebingungan Erni itu? Saya merasa tidak nyaman, Pak, dalam satu mata pelajaran di dalam kelas. Oh, ada satu pelajaran yang membuat Erni tidak nyaman. Kalau boleh Bapak tahu, pelajaran apa itu, Erni? Iya, Pak, saya merasa kesulitan di pelajaran IPS. Apakah Bapak bisa membantu saya? Oke. Kalau begitu, coba bisa dijelaskan bagaimana proses pelajaran itu sehingga Erni kok jadi merasa kesulitan dengan IPS? Sebenarnya Bapak guru yang memberikan pelajaran IPS sudah bagus, Pak, menjelaskannya. Cuma saya kesulitan untuk mengerti apa yang beliau sampaikan. Oh, begitu ya. Jadi kalau seingat Bapak, Erni ketika di kelas 5 dulu pembelajaran, semua muatan pembelajaran cukup bagus ya. Bahkan Erni juga masuk ke dalam peringkat 3 besar. Nah, mungkin Erni sesuatu yang membuat Erni sampai membuat ini menjadi sebuah kayak masalah, membuat Erni cemas. Seperti apa sih pembelajaran IPS di kelas 6 sekarang? Saya bingung, Pak. Begini, Pak. Padahal Bapak guru menjelaskan dengan bagus, Pak. Cuman kenapa saya tidak bisa mencerna dari penjelasan Bapak itu? Oh, begitu ya. Nah, sekarang berarti Erni sudah tahu ya, kira-kira penyebabnya itu apa sih, Erni? Kalau pelajaran lain bagaimana, Erni? Bisa, Pak, saya bisa. Tapi untuk IPS ini sepertinya saya senang kalau Bapak menjelaskan pakai video atau PowerPoint, Pak. Itu mungkin lebih memudahkan saya untuk memahami pelajarannya. Oh, jadi seperti yang ketika kita masih di kelas 5 ya, seperti yang Bapak jelaskan, Bapak menggunakan PowerPoint, kemudian Bapak juga biasanya pakai media pembelajar lain ya. Jadi di kelas 6 ini tidak disampaikan untuk pembelajaran IPS ya? Iya, Bapak, itulah yang membuat saya kesulitan untuk mencerna atau memahami dari yang dijelaskan oleh Bapak guru di kelas 6 ini, Bapak. Tidak seperti waktu di kelas 5. Saya mudah sekali untuk menerima pembelajaran yang dijelaskan Pak Haryadi. Oke, baiklah. Tapi Bapak Simon ini orangnya memang sudah menjelaskan dengan baik kan?
Ini Bapak Simon bagus kalau menjelaskan. Cuman sayanya sendiri Pak yang tidak bisa. Bagaimana dengan teman-teman lainnya? Apakah mereka juga mengalami kesulitan yang sama atau mereka baik-baik saja dengan pembelajaran IPS ini, Erni? Sepertinya mereka baik-baik saja Bapak. Saya sendiri saja yang kesulitan. Oh begitu ya. Lantas kira-kira Erni ini kalau sukanya tuh yang kayak gimana sih pelajaran itu? Banyak yang ada di kepala saya Pak. Cuman saya bingung mengeluarkannya. Oh gitu. Nah sekarang langkah-langkah yang baik yang untuk kira-kira Erni ini mau dilakukan di rumah seperti apa sih? Atau mungkin ada membuat jadwal khusus bertemu dengan Bapak Simon? Ini Bapak, saya mau membicarakan ini sebenarnya dengan Bapak Simon. Saya ingin memahami pelajaran yang beliau sampaikan dengan membuat jadwal bertemu dengan beliau, meminta supaya beliau bisa mengerti bagaimana saya bisa memahami pelajaran yang beliau berikan. Baiklah Erni. Sekarang perhatikan Bapak Erni. Nah mungkin tadi Erni menyampaikan pembelajaran yang lain itu biasanya pakai video dan sebagainya. Apakah Erni juga termasuk salah satu jenis murid yang masih ingat waktu di kelas 5 Bapak sering melakukan seperti ini Erni ya? Iya Bapak, saya suka biasanya mereview materi pelajaran seperti yang diajarkan Bapak Haryadi dengan mapping. Iya, mind mapping. Betul sekali Erni. Berarti Erni ini adalah salah satu siswa yang memang memahami pembelajaran itu harus dengan media ya. Bisa dengan PowerPoint, kemudian bisa dengan mind mapping, kemudian juga media pembelajaran yang lain begitu ya. Nah sekarang kira-kira kiat-kiat apa sih yang mau direncanakan ke depannya? Saya mau menghubungi Pak Samson Bapak untuk janji konsultasi. Saya mencoba mengulang pelajaran di rumah yang saya sebelumnya tidak mengerti Bapak. Oh begitu. Nah lantas apalagi? Selain itu mungkin ada lagi yang mau dilakukan kiat-kiatnya Erni? Saya akan apa ya lagi ya, saya yang ada di kepala saya ya Pak. Saya ingin mempelajari pelajaran IPS dengan bisa membuat gambar-gambar seperti itu Bapak. Nanti saya konsultasikan lagi dengan Bapak Samsonnya. Kalau pelajaran yang lain seperti matematika, yang bahkan matematika ini dijadikan sebagai momok pembelajaran oleh anak-anak pada umumnya, Erni sudah bisa aja ya yang matematika, tidak ada masalah. Tidak ada masalah Bapak, karena guru matematika memberikan media yang bisa dimengerti Bapak. Oh, jadi pakai semacam kayak media pembelajaran ya, paling tidak PPT atau mungkin pembelajaran menggunakan teknik-teknik lainnya. Oke, berarti pembelajaran IPS ini dilakukan oleh Pak Simon dengan menjelaskan penjelasan. Iki Bapak. Baiklah, sedangkan Erni adalah salah satu yang suka, rasanya seingat Bapak di kelas 5 itu Erni suka bikin coret-coretan ya. Iki gambar-gambar. Kemudian lebih cepat memahami dengan gambar. Nah, kemudian Erni kan tadi ada rencana menghubungi Pak Simon ya, dengan membuat janji untuk konsultasi. Kemudian kira-kira Pak Simon setelah nanti mendengarkan yang dilakukan oleh diinginkan Erni, kira-kira apakah Erni nanti bisa adakan frekuensi tersendiri? Iya Bapak, mungkin nanti kami membuat janji dulu dengan Pak Simon Bapak tentang apa yang sebaiknya bisa kami lakukan agar saya bisa memahami pelajaran dari Pak Simon. Baiklah Erni, mungkin Erni apabila memang kesulitan dalam pembelajaran IPS tadi, lebih mudah dengan media, dengan PowerPoint, dengan video, mungkin Erni juga bisa membicarakan hal ini dengan teman-teman satu kelas lainnya yang memang pembelajaran itu lebih asik seperti apa. Mungkin diminta jejak pendapat dengan teman-teman, kemudian disampaikan kembali kepada Pak Simon.
agar beliau juga tidak tersinggung. Tinggi Bapak, nanti saya akan berkonsultasi dengan teman-teman biar teman-teman membantu saya sehingga Pak Simon tidak tersinggung dengan apa yang kami sampaikan. Oke, nah sekarang kira-kira siapa yang bisa membantu Erni dalam kegiatan ini, aksi ini? Teman sekelas saya Bapak, teman akrab saya namanya Wati, Budi. Oh, ada Wati, ada Andi dan Murni ya. Oh iya. Nah baiklah, menurut Bapak ide yang disampaikan oleh Erni ini sebuah ide atau gagasan yang luar biasa yang menurut Bapak nanti juga akan membuat teman-teman lain juga lebih merasa menyenangkan ketika belajar IPS. Apalagi IPS itu kan adalah pembelajaran yang banyak mengaitkan dengan sejarah-sejarah, dengan kenampakan alam, dengan sesuatu yang dapat dieksplorasi dengan menggunakan gambar dan video. Nah, apabila mungkin cuma dijelaskan, terkadang Bapak juga lebih senang melihat sesuatu yang itu ada visualnya. Ketika kita mendengarkan radio sambil menonton TV, saya rasa anak-anak itu juga akan lebih senang nonton TV. Kalau Erni sendiri lebih suka mendengarkan sesuatu tanpa visual atau lebih senang dengan menggunakan gambar atau TV tadi, misalkan kita bandingkan saya suka Pak dengan visual Bapak yang ada suara, ada gambarnya, biar jelas. Seperti Bapak Haryadi dulu waktu mengajar saya di kelas 5, saya mudah sekali menerima pembelajarannya. Baiklah, mungkin nanti bisa dibicarakan dengan Bapak Simonnya, Erni dan juga teman-teman yang lainnya, mungkin bisa menyampaikan secara halus, secara sopan agar beliau juga bisa menerima pendapat atau ide bagus dari Erni ini sehingga pembelajaran nanti semuanya bisa berjalan dengan baik. Teman-teman satu kelas 6. Nah, baiklah Erni, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi atau mungkin kira-kira sudah tindakan yang akan dilakukan sudah terjawab? Terima kasih Bapak, saya tadi sudah kebingungan mau bicara sama siapa. Untung ada Bapak Haryadi mau mendengarkan cerita saya. Saya sekarang sudah merasa nyaman, sudah merasa terbuka untuk bisa melanjutkan agar bisa mengerti pembelajaran IPS kita Pak. Baiklah, Alhamdulillah. Mungkin Erni itu pesan Bapak saja, mungkin bisa disampaikan secara sopan, secara pelan dan juga supaya baik, dan juga libatkan teman-teman di kelas yang memiliki kelebihan mungkin di bidang gambar atau apa. Misalkan nanti memang Pak Simonnya agak kesulitan dalam menggunakan media, mungkin teman-teman bisa dikoordinasikan, dikolaborasi siapa yang mungkin di rumah juga sudah pintar dengan komputer, mungkin cara menghidupkan proyektor. Kalaupun memang nanti tidak bisa, insya Allah Bapak Haryadi bisa aja membantu mungkin dalam proses itu sambil menyela ke kelas sebelah atau kelas 6 ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak atas bantuannya. Semoga Baiklah, Bapak selalu sehat. Oke, baiklah, sama-sama juga terima kasih atas ide. Mudah-mudahan ide kreatif dari Erni juga bisa diterima dan dilaksanakan oleh Bapak Simon. Ya, ada lagi yang mau disampaikan Erni? Sudah Pak, sudah cukup. Saya sudah merasa senang. Sudah merasa senang, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Baiklah Erni, silahkan Erni pulang mungkin karena ini sudah hampir 15 menit ya kita tadi ngobrol masalah kecemasan yang ada yang dipikirkan oleh Erni. Oke, silahkan Erni, silahkan pulang, hati-hati di jalan dan salam untuk orang tuanya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, demikianlah tadi untuk kasus tentang kecemasan seorang Erni, siswa kelas 6 SD Marabahan 2 menemukan solusi belajar murid tentang IPS bersama Bapak Haryadi. Nah, baiklah, berikutnya untuk kasus kedua kita akan beralih peran. Saya menjadi seorang salah satu dari guru dan Ibu Erni selaku kepala sekolah. Untuk prolognya akan disampaikan oleh Ibu Erni. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Endani, yang saya hormati juga teman saya Bapak Haryadi,
Hari ini kasus kedua kami yaitu menemukan solusi menurunnya semangat belajar Calon Guru Penggerak Angkatan 6. Di sini Bapak Haryadi adalah seorang guru SDN di Marabahan 2, Kabupaten Barito Kuala yang mengikuti seleksi guru penggerak Angkatan 6. Namun dalam pelaksanaannya di tengah perjalanan semangat Pak Haryadi menurun. Dikarenakan informasi yang didapat setelah mendapatkan kelulusan dari guru penggerak akan dijadikan kepala sekolah atau pengawas, sedangkan beliau belum berminat untuk itu. Marilah kita dengarkan percakapan kami sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haryadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Maaf Pak Haryadi, akhir-akhir ini saya lihat Bapak kelihatan tidak bersemangat atau sedikit murung. Sebenarnya ada apa Pak Haryadi? Betul sekali, Bu. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, Bu, ya, karena mungkin Ibu memperhatikan saya kurang semangat seperti biasanya. Jadi saya minta waktu Ibu mungkin sekitar 15 atau 20 menit untuk mungkin mendengarkan ya semacam kayak sesuatu yang ingin saya curahkan gitu, Bu. Iya, Bapak Haryadi, saya siap mendengarkan. Jadi apa yang bisa saya bantu dan apa yang Bapak ingin capai di hasil pembicaraan kita pada hari ini? Begini, Bu, saya kan sudah melaksanakan kegiatan atau kegiatan belajar di guru penggerak angkatan ke-6 ini, dan ini juga sudah masuki bulan ketiga dari 6 bulan yang direncanakan, Bu. Tapi tujuan awal saya mengikuti guru penggerak ini adalah ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang ingin saya imbaskan kepada anak didik saya di kelas 5, Bu. Tapi ternyata akhir-akhir ini saya baru tahu kalau ternyata program guru penggerak ini adalah sebuah program yang menyiapkan calon-calon kepala sekolah, Bu. Jadi sedangkan saya itu sepertinya kurang minat, Bu, menjadi kepala sekolah. Bapak Haryadi, bolehkah saya tahu kenapa Bapak Haryadi tidak berminat jadi kepala sekolah? Padahal kan banyak orang berpikiran itu kan seorang pemimpin jadi rebutan. Iya sih, Bu, cuma gimana, Bu, ya? Sepertinya saya tuh sudah di posisi ini sudah sangat merasa bersyukur sekali, merasa nyaman bisa menjadi seorang guru tuh impian saya dari kecil, Bu. Apalagi saya dengan anak-anak itu dekat gitu. Jadi kalau jadi kepala sekolah tuh rasanya kayak ada sekat antara saya dan anak-anak, Bu. Jadi disitulah jadi saya rasa enggan untuk menjadi kepala sekolah. Jadi kayak pengen mundur aja ini, Bu, dari guru penggerak. Padahal kan Pak Haryadi tahu bagaimana sulitnya untuk bisa mengikuti seleksi guru penggerak ini. Dengan berapa ratusan orang yang ingin bisa belajar di pendidikan guru penggerak ini. Kenapa Pak Haryadi bisa berpikir mau memundurkan diri dari pendidikan ini? Ya itu tadi, Bu, saya juga kayak nggak tahu, cuma kayak itu sih, Bu, apa kalau udah terakhirnya nanti jadi kepala sekolah, di situ yang kayaknya sampai detik ini angan-angan untuk melanjutkan mau meneruskan pendidikan guru penggerak ini jadi kayak kendor gitu loh, Bu. Memang sih, Bu, dulu kan kita mendaftarnya Ibu juga sudah memberikan support sekitar hampir 370-an orang untuk Kabupaten Barito Kuala, cuma yang ada yang lulus sekitar 48 orang. Cuma kok itu kan awalnya saya nggak tahu, Bu, saya tahunya kan pendidikan untuk guru terus gitu, Bu. Jadi nggak pengen jadi kepala sekolah itu, Bu. Jadi kayak males aja gitu, Bu. Tapi kalau saya lihat Pak Haryadi ini potensinya memang ada sebagai seorang pemimpin. Nah, adakah pertimbangan bisa dipertimbangkan lagi untuk Bapak Haryadi tidak mundur dari program ini? Apa ya, Bu? Ya, apa? Sepertinya kayak pengen kekeh sih, Bu. Saya pengen berhenti aja dari pendidikan ini, Bu. Tapi
kemarin kalau ingat-ingat waktu pendaftarannya juga luar biasa susahnya Bu, Nah, itu. bisa mengalahkan atau menggeser sekitar ratusan orang sehingga lulus. Jadi kadang tuh kayak dilema dalam hati Bu gitu. Nanti Nah, saya takutnya malah kalau sudah jadi kepala sekolah, jiwa saya, guru saya tuh kayak hilang gitu Bu. Jadi makanya saya kayak males sih Bu, sampai ini masih kadang males, kadang naik, kadang pasang, kadang surut gitu Bu. kalau menurut saya tidak Pak Haryadi, malah Pak Haryadi lebih enak kalau sudah jadi kepala sekolah nanti bisa mengajak rekan sejawatnya. Ini Pak Haryadi jadi guru aja sudah tiga orang teman yang mau mengikuti pendidikan guru penggerak ini kan berkat karena melihat bagusnya pendidikan ini ya karena diterapkan Pak Haryadi di sekolah. Nah, nanti Pak Haryadi pertimbangkan lagi. Jangan sampai mundur, sayang Pak Haryadi. Iya sih Bu, memang apalagi teman-teman di kantor kita juga di sekolah kita ada 3 orang, bapak sama ibu yang lain juga mendaftar, bahkan sampai detik ini juga masih was-was menunggu lulus tidaknya Bu ya. Cuma kadang itu sih Bu ya, gimana ya, saya merasa saya lebih enak di posisi menjadi guru ketimbang menjadi kepala sekolah gitu Bu. Nanti kalau saya sudah jadi kepala sekolah itu tadi Bu, hubungan saya antara murid kayak nggak asik gitu Bu. Gimana ya Bu ya? Tidak, Pak Haryadi masih tetap asik. Nah, sekarang misalnya Pak Haryadi ditakdirkan jadi kepala sekolah, apakah merasa yakin dan menjadi seorang manajerial di sekolah itu? Saya belum tahu pasti Bu, cuma kalau di kelas sih anak-anak selama ini merasa senang gitu ketika saya mengajar, bahkan yang kelas-kelas 5 udah naik ke kelas 6, ada bahkan yang kelas 6 sudah lulus tuh kayak merasa keberatan kalau nggak diajar kita Bu. Jadi kayak gimana ya, mungkin berbekal dari kelas itu sih Bu ya, mungkin ruang lingkupnya lebih luas lagi karena kepala sekolah itu kan yang diemban bukan cuma satu kelas, tetapi ada beberapa kelas dari kelas 1 hingga kelas 6 Bu. Tapi apakah saya bisa ya Bu ya, kira-kira Bu? Kalau saya pribadi melihat potensi Bapak Haryadi itu bagus untuk jadi pemimpin. Apakah Pak Haryadi bisa merasakannya kalau Pak Haryadi punya potensi besar untuk jadi seorang pemimpin? Apa ya Bu ya, mungkin ya selama ini mungkin karena teman-teman itu melihat progres kita, apalagi setelah kita masuk ke guru penggerak ada perubahan dalam diri saya, kemudian bagaimana menyelesaikan masalah dengan restitusi segitiga, membuat keyakinan kelas, kemudian visi misi yang dilakukan oleh guru penggerak juga kita real kita lakukan di sekolahan. Bahkan tentang budaya positif mungkin yang sebelumnya kita belum ikut guru penggerak, ternyata di sini luar biasa sekali sih Bu dalam pembelajaran di guru penggerak ini. Nah, itu yang saya maksud. Pak Haryadi memang potensinya jadi seorang pemimpin sudah kelihatan. Jadi Pak Haryadi jangan mundur karena masih banyak kesempatan, apalagi seorang pemimpin. Pak Haryadi bisa masih bersama teman anak-anak, bisa kalau misalnya ada event-event lomba, Pak Haryadi masih bisa berperan di situ, mengajak anak-anak, rekan sejawat. Adakah teman di sekolah, di rekan kerja Pak Haryadi di kantor itu yang bisa mendukung Pak Haryadi untuk jadi kepala sekolah atau pemimpin? Sepertinya sih ada Bu gitu kan. Bahkan dari teman-teman itu malah menginginkan mungkin kayak keinginan hati untuk menjadi seorang kepala sekolah. Tetapi sekarang program pemerintah memang dituntut bukan tes cakap lagi, melainkan melalui kegiatan pendidikan guru penggerak sih Bu. Jadi kadang itu yang saya pikirkan. Di sisi lain tesnya juga lumayan sulit gitu kan, dari 3 jenjang yang dilakukan gitu Bu. Nah, itu Pak Haryadi jangan mundur ya, semangat tetap mengikuti
pendidikan guru penggerak sampai akhir. Kalau Pak Haryadi dapat bonus jadi seorang pemimpin, Pak Haryadi akan lebih mantap kalau sudah pendidikan guru penggerak, karena sudah kelihatan potensinya Pak Haryadi. Bagaimana Pak Haryadi? Apa masih mau mengundurkan diri dari pendidikan ini? Ya deh Bu, kalau dari gambaran Ibu, kira-kira tapi nanti kalau saya misalkan menjadi kepala sekolah, apakah saya bisa memanajerial seperti anak-anak lagi Bu, misalkan lomba-lomba dan sebagainya? Saya yakin bisa Pak Haryadi, malah itu lebih bagus karena Pak Haryadi di situ kan sebagai seorang pemimpin. Jadi apapun yang Bapak Haryadi lakukan masih dalam situasi yang kebaikan, pasti didukung anak-anak dan rekan sejawat. Bagaimana Pak Haryadi? Ada yang lagi yang bisa kita bicarakan lagi? Sudah selesai, Bu. Kalau begitu Bu, insya Allah saya tekadnya saya akan teruskan, Sedikit lagi, Bu. Bu, Oh ya, siap. untuk maju ke dalam guru penggerak ini Bu. Alhamdulillah Pak Haryadi, semangat. Semoga Pak Haryadi bisa lulus di pendidikan guru penggerak ini dan nanti bisa menjadi pemimpin yang potensinya hebat, ideal, disayangi oleh teman-teman, rekan sejawat dan anak didiknya. Amin. Karena waktu sudah jam menunjukkan jam pulang, kita sampai di sini dulu pembicaraan kita. Nanti kita sambung di lain kesempatan. Bagaimana Pak Haryadi? Sangat memberi saya gambaran terang Bu, terima kasih, dan saya insya Allah tetap bersemangat Bu untuk meneruskan sampai akhir. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haryadi. Sama-sama Ibu Erni, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah selesai, silakan mengerjakan yang refleksi ya, Pak Haryadi. Matikan. Rekamannya dimatikan ya Bu? Matikan ya. Iya. Terima kasih Bu. Berarti kita keluar dari sini lah. Tetap sini deh. Hah?